Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 188, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Aiden Enzo memikirkannya, menutupinya dengan senyuman, dan berkata, tidak apa-apa, ayo makan. Kemudian, dia menyerahkan apel di tangannya kepada Vivian Low. Vivian Low meliriknya beberapa kali, tetapi mengerutkan kening tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Apa yang ingin dikatakan suamiku barusan? Sore harinya, Aiden Enzo kembali ke villa. Begitu mereka memasuki villa, mereka melihat Geraldine Sol dan Alexis Sun duduk di sofa, membicarakan sesuatu. Geraldine Sol hanya melirik Aiden Enzo dengan ringan. Dia tidak peduli. Aiden Enzo juga mengabaikannya. Dua orang, seolah-olah tidak ada persimpangan. Ketika Aiden Enzo naik ke atas, Alexis Sun berkata, kakak ipar Geraldine, Anda tidak tahu, saya mengalami kesulitan selama periode ketika Anda dikeluarkan, dan saya tidak berani muncul di depan dia sama sekali. Karena takut dia akan menempatkanmu di depanku. Aku juga akan pergi. Memang, setelah mengusir Geraldine Sol hari itu, Alexis Sun diperingatkan. Kalau mau menginap di sini boleh, tapi jangan bikin kekacauan. Geraldine Sol mendengus dingin 2 kali. Dia berkata, apa yang kamu takutkan? Aku kembali kali ini, dan dia tidak akan bisa mengusirku. Tidak peduli apa, aku harus memberi pelajaran pada bocah ini. Berani mengusirku, apa-apaan ini? Untuk waktu yang lama, saya tidak bisa keluar. Kakak ipar Geraldine, dia sekarang adalah bos di belakang dari kelompok Rise Angel Investment itu, bisakah kita bertarung? Alexis Sun bertanya dengan rasa bersalah. Dia tidak ingin berakhir seperti Geraldine Sol dan ditendang keluar. Seringai muncul di sudut mulut Geraldine Sol. Berkata, jangan khawatir, saya punya solusinya. Geraldine Sol kembali kali ini untuk Aiden Enzo. Dia tidak yakin. Keduanya merencanakan sesuatu di lantai bawah, dan setelah beberapa saat, keduanya meninggalkan villa. Keluar pintu, Geraldine Sol memanggil sebuah mobil, dan Alexis Sun yang mengikuti buru-buru bertanya, kakak ipar Geraldine, kemana kita akan pergi? Ke suatu tempat, kata Geraldine Sol riang. Segera, keduanya sampai di dermaga, tempat sebuah kapal pesiar berlabuh. Geraldine Sol dengan bangga mengeluarkan kartu undangan dari tasnya dan menyerahkannya kepada pria berjas hitam yang menjaga dermaga. Pria itu melirik undangan, lalu ke Geraldine Sol dan keduanya, dan berkata dengan nada rendah, 1 undangan, 1 orang. Geraldine Sol segera berkata dengan lantang, aku membawanya, dia adalah adik perempuanku. Pria itu menggelengkan kepalanya, dia tidak melepaskannya sama sekali. Geraldine Sol sedang terburu-buru, mengeluarkan ponselnya dan berkata, baik, saya akan menelepon. Segera, panggilan itu terhubung, dan ada suara wanita yang seksi dan menawan di ujung sana, dengan kemalasan, berkata, siapa di sana? Hei, Nyonya Fu, ini aku, Geraldine Sol. Hari ini aku membawa kerabatku untuk naik ke kapal. Orang-orang di pihakmu mengatakan bahwa 1 undangan untuk 1 orang. Lihat, bisakah kamu mengakomodasi saya? Geraldine Sol mengangguk dan membungkuk, membawa dengan nada yang agak menyanjung. Baik, berikan dia teleponnya. Suara di ujung telepon sangat malas dan menawan bahkan Geraldine Sol merasa bahwa wanita di belakangnya adalah wanita yang sangat cantik. Dia tidak melihatnya, dia hanya membuat 2 atau 3 panggilan telepon. Kemudian, Geraldine Sol menyerahkan telepon kepada pria berjas hitam itu. Dia mendengar mereka mengucapkan beberapa kata yang tidak bisa dimengerti. Dan kemudian pihak lain melepaskan mereka. Saat itulah Geraldine Sol dengan senang hati membawa Alexis Sun ke kapal pesiar. Kemudian, kapal pesiar dimulai dan dengan cepat meninggalkan dermaga. Setelah berkendara sekitar 10 menit, dalam deburan ombak, mereka berdua melihat kapal pesiar putih besar, Royal Princess Cruises. Saat mereka menaiki kapal pesiar, Geraldine Sol dan Alexis Sun terpesona oleh kemewahan luar biasa di depan mereka. Kapal pesiar terbagi menjadi 4 lantai, terutama lantai 3 yang terang benderang dan penuh dengan orang, itu adalah kasino.
Seluruh lantai penuh dengan orang-orang, semua istri kaya dan keluarga kaya. Geraldine Sol dan Alexis Sun melihat ke meja di depan mereka, serta Nyonya Fu yang kaya, dan merasa sangat gatal di hati mereka. Ini adalah kehidupan masyarakat yang tinggi. Geraldine Sol dan Alexis Sun saling memandang, yang pertama langsung mengeluarkan lebih dari 100.000 dari tas, dan berkata sambil tersenyum, berapa banyak permainan yang akan kita mainkan. Tentu saja Alexis Sun bersedia bermain, dia punya belum pernah memainkan ini sebelumnya. Segera, keduanya menukar chip mereka dan mulai bermain di setiap meja judi. Drama ini 1 jam. Selama periode ini, Geraldine Sol kehilangan semua uang yang dibawanya. Kemudian seorang adik perempuan memperkenalkan bahwa dia dapat meminjam uang saat itu juga. Geraldine Sol, yang sangat bermata merah karena berjudi, bahkan tanpa memikirkannya, menandatangani, meminjam 1 juta. Pertama, Geraldine Sol benar-benar menang, satu kemenangan adalah 2 juta, dan dia memenangkan kembali semua yang hilang darinya. Alexis Sun menari dengan penuh semangat sambil menonton, dan berteriak, kakak ipar, kita menjadi kaya. Geraldine Sol juga tahu bahwa dia menjadi kaya. Dia menolak untuk pergi begitu saja, karena dia cemburu dan berpikir bahwa dewa kekayaan ada di sisinya. Croupier itu hanya saling melirik sebentar, dan situasi selanjutnya menjadi tidak terkendali. Segera, Geraldine Sol kehilangan semua uang yang dia menangkan, meminjamnya setelah kehilangannya, dan kehilangannya setelah meminjamnya. Berkali-kali, sudah mencapai 10 juta. Sampai akhirnya, mata Geraldine Sol memerah, dan dia pergi dengan marah, berteriak, jika kamu tidak bermain lagi, kamu curang. Mengutuk, dia ingin membawa Alexis Sun dan melarikan diri. Namun, dua pria bertato itu langsung memblokir jalan Geraldine Sol. Seseorang yang terlihat seperti seorang manajer tersenyum sopan pada Geraldine Sol, Nona Geraldine, halo, bolehkah saya bertanya, kapan Anda berencana membayar kembali uang yang Anda pinjam? Geraldine Sol berkata, saya, biarkan menantu saya membayarnya kembali, dan aku akan kembali untuk merawat putriku. Saat dia mengatakan itu, dia akan masuk. Namun, lawan langsung menekan punggung Geraldine Sol dengan dua pria bertato besar. Manajer langsung mengeluarkan IOU Geraldine Sol sebelumnya, dan berkata, Nona Geraldine, lihat dengan jelas, Anda meminjam 100 juta yuan dari kasino saya, dan saya tidak dapat mengubahnya sebelum jam 12 malam ini, tetapi akan menjadi 10 kali lipat. 100 juta, 10 kali, bukan 1 miliar. Geraldine Sol meledak pada saat itu dan berteriak, apa 100 juta? Saya jelas punya 10 juta. Dari mana saya mendapatkan 100 juta? Anda mencuri uang dan penipuan. Selesai. Geraldine Sol juga tahu bahwa dia telah ditipu. Tetapi manajer di sisi lain menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, tidak. Ini 100 juta, dan tangan terakhir diblokir 10 kali. Anda langsung kehilangan 90 juta, ditambah 10 juta yang Anda pinjam, total 100 juta. Omong kosong, kamu membunuh orang dan melanggar hukum, dan aku akan menuntutmu, raung Geraldine Sol marah. Bentak, tiba-tiba, manajer menamparnya dengan keras, dan Geraldine Sol yang ditampar langsung jatuh ke tanah. Dia menutupi wajahnya dan meratap beberapa kali. Saya menasihati Anda, sebaiknya jangan mencoba menantang kesabaran saya. Tahun-tahun ini, meminjam uang dan tidak membayarnya, sungai ini telah banyak tenggelam. Apakah Anda ingin turun dan menjadi pendamping mereka, mengancam dan mencibir melihat Geraldine Sol dan Alexis Sun. Baru sekarang Geraldine Sol menyadari bahwa dia takut, dan menangis, jangan bunuh aku akan membayarnya kembali, aku akan membayarnya kembali. Baik, ambil uangnya, kata manajer. Geraldine Sol panik, dia punya banyak uang, 100 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Geraldine Sol terbata-bata, menghindari tatapan mata pihak lain karena ketakutan. Ledakan, manajer langsung pergi dan menendangnya dengan keras, dan mengutuk, kamu benar-benar berbohong padaku. Percaya atau tidak, aku akan menenggelamkanmu ke sungai sekarang juga. Tidak, menantuku menantu kaya. Menantu saya kaya, jadi saya akan memintanya untuk mengirim uang. Geraldine Sol panik, sudah kehilangan ukurannya, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon Aiden Enzo. Telepon berdering lama sekali sebelum tersambung. Aiden Enzo, datang dan selamatkan aku, mereka akan menenggelamkanku di sungai. Geraldine Sol langsung menangis.
Aiden Enzo baru saja keluar dari villa. Baru saja menerima panggilan telepon Geraldine Sol. Ada apa? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Saya di kapal pesiar. Saya kalah taruhan, dan mereka tidak akan melepaskan saya. Geraldine Sol juga tahu bahwa apakah dia bisa bertahan saat ini tergantung pada Aiden Enzo, adegan bos grup Rise Angel Investment, jadi dia pasti punya uang. Berapa banyak kerugianmu? Aiden Enzo bertanya dengan cemberut. 100 juta. Ketika Geraldine Sol mengatakan ini, dia kurang percaya diri. Terkunci. Telepon langsung ditutup. Geraldine Sol tertegun dan ketakutan, dan berteriak, Aiden Enzo. Aiden Enzo. Dia memutarnya lagi dan mengutuk. Aiden Enzo. Aku ibu mertuamu, tidakkah kamu ingin menyelamatkanku? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.